Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Oh, alhamdulillah baik semua. Sebelum pelajaran ini dimulai, terlebih dahulu marilah kita doa. Angkat kedua tangan, nundukkan kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita belajar bab pertama, yaitu tentang taharah. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yaitu siswa mampu mengidentifikasi pengertian taharah dan dalilnya dengan benar. Siswa mampu mengidentifikasi pengertian najis dengan benar. Tahukah Anda taharah? Taharah adalah bersuci, sedangkan menurut istilah membersihkan diri, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis. Taharah menurut istilah suatu kegiatan bersuci dari najis dan hadas sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah yang dituntut harus dalam keadaan suci, seperti halnya sholat, membaca Al-Quran. Dalil yang menganjurkan supaya kita untuk bersuci yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Adapun sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, At-tahuru syatratul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Pengertian najis. Najis berasal dari bahasa Arab, yaitu an-najsuh, yang artinya kotoran. Dan menurut istilah, suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Adapun contoh najis di sini adalah kotoran hewan, muntah, tulang anjing, kotoran manusia, darah, babi, anjing, bangkai, dan semacamnya. Pengertian hadas. Hadas berasal dari bahasa Arab yang artinya suatu peristiwa, suatu yang tidak berlaku. Sedangkan dalam istilah keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam melakukan ibadah. Macam-macam najis dan tata cara taharahnya atau mensucikannya. A. Najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah adalah najis yang ringan, seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Maka cara mencucinya cukup dengan memercikkan air atau mengusapkan air pada benda yang dikenai najis. B. Najis mutawassithah. Najis mutawassithah adalah najis pertengahan atau sedang.
Yang termasuk najis mutawassithah adalah muntah, kotoran hewan, darah, kotoran manusia. Maka cara mencucinya yaitu dengan menyiramkan air pada benda yang dikenai najis sampai hilang warnanya, baunya, rasanya. Si najis mughalladzah. Najis mughalladzah adalah najis yang berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Maka cara mencucinya 7 kali cucian, salah satunya dengan debu. Macam-macam hadas dan cara bersuci. A. Hadas kecil. Hadas kecil adalah yaitu keadaan seseorang tidak suci. Supaya ia menjadi suci maka harus berwudu, tayammum dengan menggunakan air atau tayammum dengan menggunakan debu. Sebab seseorang berhadas kecil adalah 1. Keluar sesuatu dari kubul dan dubur, baik berbentuk kotoran maupun tidak. Yang kedua, hilangnya akal, baik karena mabuk, gila, dan tidur. 3. Persentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya tanpa ada batas yang menghalanginya. Bukan ibu, bukan ayah, dan bukan saudara, dan bukan mertua. 4. Menyentuh kemaluan, baik itu kemaluannya sendiri ataupun kemaluan orang lain, dengan menggunakan kedua telapak tangan. B. Hadas besar. Hadas besar adalah keadaan seseorang tidak suci, dan supaya ia menjadi suci maka ia harus mandi besar. Hal-hal yang menyebabkan seseorang berhadas besar adalah 1. Jima atau bersetubuh, baik keluar mani ataupun tidak. Yang kedua, keluar mani, baik bermimpi atau tidak. 3. Haid. Haid adalah darah yang keluar dari rahimnya orang perempuan dalam keadaan sehat setiap bulannya. 4. Nifas. Nifas adalah darah yang keluar dari perempuan setelah melahirkan. 5. Wiladah, orang perempuan setelah melahirkan. 6. Meninggal dunia kecuali mati syahid. Apabila mati syahid maka tidak dianjurkan untuk dimandikan karena darahnya sebagai saksi pada hari kiamat. Alat-alat yang dipergunakan dalam bersuci yaitu air dan debu. Ditinjau dari segi hukumnya, air terbagi menjadi 5 macam. 1. Air thahir mutahhirun, suci dan mensucikan, yang disebut dengan air mutlak. Yang kedua, air makruh, itu air yang dipanaskan. Ketiga, air mustakmal, air yang sudah digunakan bersuci. Yang keempat, air thahir ghairu mutahhir, suci dan tidak mensucikan, seperti halnya air teh, air kopi, air susu, dan lainnya. 5. Air mutanajis, air yang dikenai najis. Pengertian istinja
istinja menurut bahasa terlepas atau selamat. Sedangkan menurut istilah bersuci sesudah buang air besar atau buang air kecil. Adapun alat-alat istinja di sini bisa menggunakan air, batu, daun kering, kayu, atau tisu. Tapi yang lebih utama, yang lebih afdal di sini, alat istinja tetap menggunakan air, dikarenakan air tersebut bisa menghilangkan bekas-bekas najis. Adab buang air. 1. Mendahulukan kaki kiri ketika masuk WC dan berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hubuti wal khaba'ithih. 2. Mendahulukan kaki kanan waktu keluar WC dan berdoa, Alhamdulillahilladzi adhaba annil adha wa afani. 3. Menggunakan tangan kiri. Baiklah anak-anak, demikian yang bisa Pak Guru sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum kita tutup, kita berkomitmen untuk selalu mensucikan diri dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.